Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wulandari, NIM 14014211320. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Langsung aja kita ke pembahasan materi. Ya, di sini kita akan bahas mengenai gerak pada tumbuhan. Terdapat peta konsep dari gerak pada tumbuhan. Untuk gerak pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu asionom dan endonom. Endonom terbagi menjadi dua, yaitu notasi dan higroskopis, sedangkan asionom terbagi menjadi tiga, yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Apa yang dimaksud dengan gerak? Jadi, gerak itu merupakan perubahan posisi tubuh atau perpindahan yang meliputi seluruh atau sebagian dari tubuh sebagai suatu respon yang diberikan terhadap rangsangan dari lingkungan akibat adanya suatu proses pertumbuhan. Gerak yang terjadi pada tumbuhan berbeda dengan gerak yang terjadi pada manusia dan hewan. Apa perbedaannya? Ya, jadi gerak pada tumbuhan itu bersifat pasif, sedangkan gerak pada hewan dan manusia itu bersifat aktif. Apa yang dimaksud dengan gerak pasif dan aktif? Ya, jadi gerak pada tumbuhan itu bersifat pasif yang berarti tidak berpindah tempat atau diam. Sedangkan gerak pada hewan dan manusia itu bersifat aktif karena bisa berpindah tempat. Untuk gerak itu terjadi karena adanya sebuah rangsangan atau stimulus. Dan rangsangan yang mempengaruhi gerak pada tumbuhan itu berasal dari cahaya, air, gravitasi, suhu, sentuhan, dan zat kimia. Nah, jadi bagaimana tumbuhan itu memberi tanggapan terhadap lingkungannya? Ya, jadi sebagian besar tumbuhan itu menghabiskan seluruh hidupnya dengan cara menetap di satu tempat. Alasannya karena tadi tumbuhan itu bergerak secara pasif atau diam, tidak berpindah, sehingga tumbuhan itu hanya menetap di satu tempat. Dan tumbuhan itu tertancap pada tempat tumbuh oleh akar-akarnya. Agar tumbuhan itu dapat bertahan hidup dalam lingkungannya, maka tumbuhan harus merespon lingkungannya sendiri oleh sepanjang waktu. Jadi terhadap perubahan cuaca ataupun iklim, tumbuhan harus menanggapi atau merespon lingkungannya. Ya, yang gerak pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua, yaitu gerak asionom dan gerak endonom. Yang pertama kita akan membahas mengenai gerak endonom. Gerak endonom ini merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak endonom disebut juga dengan gerak autonom. Untuk gerak endonom ini terbagi menjadi dua, yaitu notasi dan juga higroskopis. Yang pertama, contoh dari gerak endonom ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis ini merupakan gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya, kondisi dari tumbuhan itu akan menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora, sehingga kulit biji atau kotak spora itu akan pecah. Contohnya, terdapat dalam gerak membukanya kotak spora dan gerak pecahnya buah tanaman kacang polong. Jadi pecahnya kulit buah polong-polongan seperti lantoro, kembang merak, kacang buncis, kacang kedelai ini merupakan penyebabnya itu karena berkurangnya air pada kulit buah. Kulit buah menjadi kering, retak, dan akhirnya pecah sehingga bijinya itu terpental keluar. Pecahnya kulit buah dan terpentalnya biji sebenarnya merupakan cara tumbuhan tersebut memancarkan alat perkembang biakannya. Selanjutnya, contoh dari gerak endonom ada gerak notasi. Gerak notasi ini merupakan gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar, tapi dari dalam. Contohnya itu gerak endonom notasi adalah gerak pertumbuhan daun dan gerak rotasi sitoplasma atau siklois pada sel-sel daun Hydrilla verticillata atau ganggang yang dapat dideteksi dari gerak sirkulasi klorofil di dalam sel. Di sini terdapat gambar sel-sel dari daun Hydrilla verticillata atau ganggang. Selanjutnya yaitu gerak asionom. Gerak asionom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Jadi ada beberapa ahli yang menyebutkan gerak asionom, ada yang menyebutkan gerak asionom. Dan biasanya organ tumbuhan yang memberikan respon terhadap rangsangan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, atau bagian dari organ tumbuhan tersebut. Nah, berdasarkan arah responnya, gerak asionom ini dibedakan menjadi tiga, yaitu ada tropisme, taksis, dan nasti. Yang pertama yaitu asionom tropisme.
Etenomtropisme ini merupakan gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Tropisme sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu trop yang berarti membelok. Jadi bila gerakannya itu mendekati arah rangsangan disebut tropisme positif, sedangkan jika gerak responnya itu menjauh arah rangsangan maka disebut tropisme negatif. Untuk tropisme ini bentuknya terbagi menjadi ada fototropisme, ada geotropisme, ada tikmotropisme, ada hidrotropisme, ada kemotropisme, ada reotropisme, dan juga ada termotropisme. Yang pertama kita akan bahas mengenai fototropisme. Fototropisme ini merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Fototropisme disebut juga heliotropisme. Fototropisme berkaitan erat dengan zat tumbuh yang terdapat pada ujung tumbuhan yang disebut juga dengan auksin. Pada sisi batang yang terkena cahaya, zat tumbuh lebih sedikit daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya. Akibatnya sisi batang yang terkena cahaya itu mengalami pertumbuhan lebih lambat daripada sisi batang yang tidak terkena cahaya sehingga batang membelok ke arah cahaya. Contoh dari fototropisme adalah pertumbuhan koloptil rumput menuju arah datangnya cahaya. Nah, di sini bisa dilihat di mana tumbuhan itu bergerak menuju arah cahaya. Kemudian ada juga geotropisme. Untuk geotropisme ini merupakan gerakan tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme disebut juga gravitropisme. Geotropisme positif itu jika gerak responnya menuju ke bumi atau menuju ke bawah, misalnya gerak pertumbuhan akar. Untuk geotropisme negatif itu jika gerak responnya menjauhi bumi atau menuju ke atas, misalnya gerak pertumbuhan pada batang. Jadi intinya geotropisme positif itu geraknya menuju ke bawah, sedangkan geotropisme negatif geraknya menuju ke atas. Selanjutnya ada tikmotropisme. Tikmotropisme ini merupakan pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Kata tikmotropisme ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu tikma yang berarti sentuhan. Contoh dari tikmotropisme adalah pertumbuhan tanaman sulur seperti anggur dan tanaman yang pertumbuhannya merambat dan memiliki sulur yang membelit bagian penopangnya. Sulur tanaman akan tumbuh lurus sehingga menyentuh sesuatu. Adanya kontak sulur tersebut merangsang sulur untuk tumbuh melilit karena terjadi perbedaan kecepatan pertumbuhan. Karena sel-sel yang terkena sentuhan akan memproduksi auksin dan pertumbuhannya menjadi lebih cepat sehingga akan membelok dan melilit sumber sentuhan. Kemudian ada juga hidrotropisme. Hidrotropisme ini merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa air. Gerak akar tumbuhan akan selalu menuju ke tempat yang basah dan berair. Contohnya gerak pertumbuhan akar menuju ke air pada gambar yang ada di sini. Selanjutnya ada kemotropisme. Kemotropisme ini merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh adanya rangsang berupa zat kimia. Misalnya gerakan akar yang menuju unsur hara atau pupuk dalam tanah. Kemudian ada juga reotropisme. Nah, apa sih reotropisme itu? Ya, jadi reotropisme itu merupakan gerak bagian tumbuhan karena rangsang berupa arus air. Contohnya gerak tumbuhan air yang tumbuh searah dengan arus air. Kemudian ada juga termotropisme. Termotropisme ini merupakan pergerakan pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa panas atau perubahan panas. Jadi termotropisme ini gerakan berupa rangsang karena adanya panas. Salah satu contohnya termotropisme itu adalah pertumbuhan daun tanaman redondoran yang dapat terjadi menjadi keriting dan menunduk ke bawah apabila suhu lingkungannya mencapai -1 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena salah satu cara dari tumbuhan itu sendiri untuk menghindari kekeringan daun di musim dingin dan mencegah pembukaan stomata. Next. Ya, di sini selanjutnya yaitu etionom, gerak etionom nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Namun, arahnya itu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi, kata nasti itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu nastos yang berarti dipaksa atau mendekat. Oleh karena itu, arah gerak dari bagian tubuh tumbuhan yang melakukan gerak nasti ini ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Bentuk dari gerak nasti ada tikmonasti, fotonasti, niktinasti, termonasti, dan ada nasti kompleks.
Tikmonasti. Tikmonasti ini merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Istilah tikmonasti ini berasal dari bahasa Yunani yaitu tikma yang berarti sentuhan. Gerak tikmonasti disebut juga dengan seismonasti. Contohnya yaitu gerak mengatupnya daun putri malu karena terkena sentuhan. Respon mengatupnya itu seperti layu akan terjadi di dalam waktu singkat seperti sekitar 1-2 detik. Dan untuk kembali ke posisi semula, tumbuhan putri malu ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Untuk mekanisme gerak ini juga disebabkan oleh pengaruh perubahan tekanan turgor di dalam sel pada persendian daun itu sendiri. Kemudian termonasti. Termonasti ini merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya mekarnya bunga tulip ketika suhu udara naik. Ya, selanjutnya ada fotonasti. Fotonasti itu merupakan gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa pada saat sore hari. Jadi pada saat sore hari, di saat terkena sinar matahari, maka bunga pukul 4 yaitu Mirabilis jalapa ini akan mekar. Selanjutnya ada niktinasti. Niktinasti ini merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Istilah niktinasti berasal dari bahasa nikti atau dari bahasa Yunani nux yang berarti malam. Umumnya daun-daun tumbuhan polong-polongan atau Leguminosiaceae akan menutup pada waktu malam. Daun-daun tersebut akan membuka kembali pada pagi hari. Selain disebabkan oleh suasana gelap, gerak atau tidur daun-daun tersebut dapat terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam persendian daun. Contohnya yaitu gerak tidur pada daun pohon turi di malam hari, di mana daun pohon turi ini pada malam hari akan mengatupkan daunnya saat hari mulai gelap. Tanaman kembang turi yang daunnya membuka lebar sepanjang hari dari pagi hingga sore kemudian akan menutup pada menjelang malam hari. Ya, selanjutnya ada nasti kompleks. Nasti kompleks ini merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima itu dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Contoh gerak nasti kompleks adalah gerakan membuka dan menutupnya pada stomata. Seperti dalam gambar ini terlihat ada stomata yang membuka dan juga menutup. Ya, gerak yang selanjutnya yaitu gerak taksis. Taksis ini merupakan gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dari arah perpindahannya dan dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan itu sendiri. Berdasarkan rasanya, gerak taksis ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada kemotaksis. Kemotaksis ini merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan metagenesis tumbuhan lumut atau bryophyta, di mana sel telur atau ovum mengeluarkan zat kimia, gula dan protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk gerak mendekati. Jadi untuk bergerak mendekati. Kemudian ada fototaksis. Fototaksis ini merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Contohnya gerak euglena menuju cahaya dan klorofil atau zat hijau daun yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Fototaksis ini dibedakan menjadi dua, yaitu fototaksis positif dan fototaksis negatif. Fototaksis positif adalah gerak tumbuhan mendekati rangsangan cahaya, sedangkan fototaksis negatif adalah gerak tumbuhan menjauhi rangsangan. Selanjutnya macam-macam dari gerak taksis ada galvanotaksis. Galvanotaksis atau elektrotaksis ini merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan listrik. Contohnya gerak organisme tingkat rendah yang bergerak mendekati listrik. Kemudian ada gravitaksis. Gravitaksis ini merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh gravitasi bumi. Kemudian ada tikmotaksis. Tikmotaksis ini sendiri merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh kontak fisik. Selanjutnya ada termotaksis. Termotaksis merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan suhu atau temperatur. Selanjutnya ada reotaksis. Nah, reotaksis ini merupakan gerak taksis yang disebabkan oleh aliran air. Sekian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih dan ingin meminta maaf apabila dalam penyampaian materi mungkin terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Di sini saya Eka Wulandari mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.